Satu-satunya bau yang gue bisa cium adalah bau-bau kemunafikan. Apa nih? Dia ngontrak dari jauh. Assalamualaikum orang-orang. Ayolah. Waalaikumsalam. Ibu Dini dari mana aja? Mana nih si Wilda sekarang? Kenapa cuman ada lu doang? Stefani mana? Mana semua orang? Orangnya tahu. Ini gue cari di belakang petak, kagak ada di belakang tirai. Mana Gue dia? kira dia ngumpet, dia mentak ngumpet dia. Kagak ada, gak tahu. Hah? Siapa dia? Hey, siapa dia? Ini orangnya ada. Iya nih, aduh maaf banget ya Gak Bun. ada, gue cari-cari di kamar mandi. Ya coba nih lihat kalau misalnya lagi kayak gini situasinya ada di mana nih Bun kira-kira. Oh, gue lihat-lihat lagi ada di ini deh. Taman hiburan bukan? Lagi ada. Pengen bercanda tapi takut ya. Iya. Gak boleh dipencet. Gak boleh bercanda ya Bun. Lagi di mana Bun? Gue sekarang lagi ada di rumah sakit guys. Jadi gue udah 3 hari di rumah sakit. Oh, lu bisa Oh sakit? my god. Bisa sakit Ampun. Bun. Kebetulan sepanjang Kirain kehidupan loh. saya sakit Bun rasanya. Sakit apa tuh kalau boleh nggak tahu Bun? Ya, saya lagi kena sakit yang sekarang sedang menghantui kita semua dan seluruh dunia ya Bun. Kira-kira sakit apa tuh Bun? Bukan lagi zombie. Sakit hati. Pengen bercanda lagi tapi takut ya Bun. Sakitnya nggak boleh. Maaf ya, enggak. Iya jadi. Ini biar lu ke refresh ya Steph ya. Jadi Lagi biar lu refreshing nggak sih, Steph, kan, biar itu? nggak stres di situ kan. Biar kelihatan kalian perhatian kan gitu kan maksudnya. Nggak ada juga sih Bener sebenarnya. banget Bu. Nggak ada, kita mau perhatian. Kayak sok-sok ada padahal mah kagak ada. Nggak ada gitu juga kan. sih sebenarnya. Kayak siapa tuh Din kalau gue boleh tahu? Aduh. Aduh. Jangan dikasih tahu dong. Udah. Oh, tapi emang biasanya juga kan kalau misalnya di kontrakan kalau ada yang sakit mah boro-boro nggak diperhatiin tapi diperbudak. Parah banget. Parah banget. Dini baik ego. Dini sering bikinin gue bubur. Sering bikinin gue teh bubur gosong bukan? tiba-tiba. Iya bener bubur gosong bener. Ngaco banget ini, ngaco banget. Coba tanya Ayala, Yal waktu lu sakit ya, waktu lu DB, apakah dia memperbaik-baikan lu ya? Saat Ayala sakit kan Dini bawain bubur. Sama siapa itu kalau boleh tahu? Nggak jadi. Fokus ke konten. Waktu Ayala sakit pertama kali yang gebrak pintu siapa? Dini. Yal bangun ya, jangan tidur aja ya. Ingat tuh kan. Emang Parah banget. Dini. Kalau di kontrakan ada yang sakit tuh nggak ada yang kasihan gitu. nggak ada. Bangun nggak? Nggak ada kata sakit. Nggak ada yang Nggak ada. di dunia ini tuh lo sakit gitu. Malahan kalau ada Makin yang sakit sakit, makin dijailin. kalau ada yang sakit malahan makin ditartar. Jadi jangan harap Stefani kamu akan dikasihani, tidak. Walaupun kamu jauh, kita juga tidak kasihan. Tapi beneran Kenapa? Kok lu bisa ada berakhir di rumah sakit nih kalau boleh tahu? Bukan berakhir kali, Will mengendap di rumah Sedih sakit. banget. Mengendap Jadi gue kopi kali. jadi gue tuh Jangan udah berakhir kayak, dong, tragis banget. Iya. jadi gue tuh Kasihan udah bocahnya mau cerita Oh, iya, mau bener. cerita nih, bocahnya mau Udah cerita. siap dikasihanin nih gue. Jadi gue udah berapa hari ya, kayaknya udah 3 hari di rumah sakit karena 3 hari yang lalu gue dinyatakan. Oh, pamer, tangannya pamer. Enggak anjir. Aduh gue. Karena 3 hari yang lalu gue dinyatakan positif COVID-19 gitu guys. Kok sembunyikan?
Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lu bikin tolong di edit lu bikin orang-orang iri di TikTok. Di TikTok ada yang bilang ada yang pengen kena COVID. Apa? Dat anjir. Siapa nggak? Astagfirullah. Sumpah, ada sumpah ngakak banget bikin video katanya apa cuma gue doang yang pengen kena COVID biar bisa di Wisma Atlet, tapi gue di Sulawesi. Ngakak banget. Gue kayak Dikata ini main-main kali ya. apa nih? Dia nggak tahu aja rasanya kayak gimana ya. Katanya di Wisma Atlet itu seru. Katanya seru, Kak. Di Wisma Atlet, Kak. Pusing saya dengernya. Mohon maaf, bukan lagi Asian Games nih, mohon maaf. Makanya. Udah habis dia Asian masih Games. bereuforia gitu kan. Betul. Udah 2 tahun yang Dikira lalu, Wisma mohon maaf, Atlet gitu isinya kan. atlet yang kena COVID kali ya. Gak ngerti deh. Kacau nih Gue bocah. gak ngerti deh. Pikirannya gimana gue gak ngerti Salah deh. persepsi. Konsepnya dari mana? Emang gak ngerti juga. Apa mungkin juga mau buat skandal. Mungkin kayak yang waktu itu kita gak tahu. Tuh kan. Orang Indonesia mah macem-macem dah bocahnya, heran dah gue. Aduh, capek saya. Lihat orang-orang nih. Ada-ada aja. Skandal. Biarin aja mereka beropini sesuai keinginan hati mereka ya kan. Opini? Enggak, Karena kan maksudnya kena mereka Mantap. harusnya tahu gitu loh. Rasa, coba nih Stefani kan yang lagi merasakan sekarang, nggak enak kan Stef? Maksudnya coba ceritain, ada nggak kayak rasa-rasa, kan kalau yang gue lihat di berita atau segala macam, kalau yang kena COVID tuh nggak bisa merasakan bau gitu kan. Kayak contohnya misalnya dikasih lemon aja nggak bisa mencium bau lemon gitu, yang dimana baunya tuh nyengat banget gitu padahal. Jadi Kalau lu gimana Stef kemarin gejala-gejalanya? tuh sempet hilang bau. Satu-satunya bau Hilang yang bau. gue bisa cium adalah bau-bau kemunafikan. Betul. Betul maksudnya. Loh, kok ngomongin sendiri? Ngomongin diri sendiri bukan? Udah Apa sih? Kok tiba-tiba ngomong diri sendiri? Bau-bau kemunafikan maksudnya. Terus. Ya udah, jadi itu nggak bercanda. Jadi kemarin gue itu pertama batuk, kayak demam sempet, cuma nggak sampai panas tinggi banget gitu, kayak cuma meriang kayak lo not delicious body gitu loh. Nah terus habis itu gue batuk. Nah batuk kayak ini yang lama banget, kayak semingguan gitu. Karena gue tapi tetap nyanyi, gue tetap keluar karena gue mikir kayak gue nggak apa-apa, gue cuma batuk karena minum es gitu. Es habis itu, terus. Ini nih yang penyakit nih. Tuh Bu, Ibu Dini. Nih, ibu kontrakan harus marah-marah nih. Belum sampai kena sambit pukulan kasur. terus habis itu Terus karena gue ngerasa kayak gue kok batuk mulu gitu ya. Terus badan gue mulai lemas dan itu udah harus masuk kerja gitu. Jadi kayak daripada gue nularin, kayaknya gue ke rumah sakit aja deh. Nggak ke rumah sakit, maksudnya waktu itu ke salah satu klinik terkenal di Indonesia, kayak kalian juga pasti tahu. Nah jadi nggak tahu gue ngomong. nggak tahu ya, jangan disebutin sini juga. Nggak tahu. Terus habis Gak usah sok tahu deh. Terus habis itu kayak ya gue ke dokter situ, dan dokternya bilang kalau misalnya emang masih bisa cium bau dan masih bisa ngerasain sih nggak apa-apa gitu. Yang penting sekarang saya kasih obat aja, tapi kalau mau di swab ya terserah juga, boleh aja. Nah terus gue kayak nggak mau itu swab posisinya dong. belum swab, itu cuman Tapi gue udah ke dokter batuk-batuk aja. Iya. Terus gue dikasih surat sakit 2 hari, jadi gue hari itu langsung pulang ke rumah, nggak balik ke kantor lagi. Terus besoknya gue libur. Nah terus tapi gue masih batuk nih, sama gue makin lemes. Akhirnya di hari ketiga gue masih masuk kantor, tapi gue masuk kantor jam 8 dan jam 9 itu gue kayaknya gue mau swab deh. Akhirnya gue bilang ke orang-orang kantor kalau gue mau swab dan mereka mengizinkan. Ya udah, akhirnya dengan keinisiatifan gue itu gue berangkat swab sendiri. Gue nggak bilang sama orang tua gue kalau gue mau swab. Terus gue berangkat aja intinya. Terus gue swab antigen waktu itu, dan di situ dinyatakan positif gitu. Yang di hidung itu bukan?
Iya, Yang dari dan hidup. gue tuh, gue mikir kayak pasti emang positif karena ini udah ada gejalanya banget gitu. Penciuman gue di situ udah mulai berkurang. Ayalah parah banget dengerin gue cerita, ngantuk coba. Ngantuk. Ayala main HP tahu dari tadi. Tuh kan. Parah Ngambek, banget. guys. Ayala tuh bisa-bisanya lu ya main HP. Parah banget. Ayala, fokus Ayala. Udah. Nah, terus habis itu guys, pokoknya Mhm. long story short, gue abis dari sana karena gue udah coba menerima tapi pasti ada paniknya juga. Nah terus gue tanya gue harus kemana biar swab gratis. Cara swab itu ya gue nggak punya duit sebanyak itu untuk swab PCR. Akhirnya gue diarahin ke puskesmas dan di sana gue swab di puskesmas itu karena gue ada gejala-gejala COVID itu. Gue swab dan gue pulang langsung gue isolasi mandiri, gue langsung cabut ke kos jadi gue nggak di rumah. Terus abis itu 2 hari kemudian hasilnya keluar dan bokap gue swab antigen sama keluarga gue yang lainnya, mama sama adik gue negatif tapi bokap gue positif. Nah terus bokap gue langsung swab PCR dan ternyata positif juga. Hasil kita berdua sama-sama keluar di hari yang sama. Nah di situ gue emang disuruh, jadi guys ini FYI aja kalau misalnya kalian ya amit-amit bukan maksudnya kalian semua yang positif COVID, kalian bisa disuruh pilih kalau misalnya kalian OTG atau gejala ringan, kalian bisa di karantina di hotel atau mes gitu kayak Wisma Atlet yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau gejala kalian sedang sampai berat, Karantina hotel. iya, kalau di sini di karantina hotel. Jadi kalau gejala sedang sampai berat harus di rumah sakit. Nah kemarin itu gue ditawarin karantina di hotel dan hotelnya tuh bagus kayak hotel bintang 5 gitu di Bali. Wow. Terus abis itu Dikira gue itu cuman berlaku di luar negeri doang. nggak, Ternyata di Indonesia Di Jakarta juga ada ya, yang di karantina hotel, Will. Biasanya tapi Ada, gue baru tahu. iya, tapi biasanya kalau yang di hotel itu buat orang-orang yang dari luar negeri ke sini isolasinya kayak gitu. Iya, kalau di sini kalau dari sini emang gue langsung diarahin ke hotel waktu itu. Boleh pilih mau berangkat ke puskesmas terus naik ambulans dari puskesmas terus ke hotel atau dijemput ambulans ke rumah. Tapi kan kalau misalnya dijemput ke rumah kan kayaknya gawat banget gitu kan ya kalau misalnya gue dijemput ke rumah. Jadinya gue langsung jadi omongan-omongan tetangga ya kan. Benar. Bukan Tapi lagi. ternyata Iya. karena bokap gue lemes banget, jadi mendingan kayaknya gue sama bokap gue aja sekalian nemenin bokap gue. Akhirnya gue di rumah sakit sama bokap gue karena sekalian nemenin bokap gue gitu guys. Makanya gue ada di sini gitu. Oke. Udah. Oke. Udah. Ya udah yuk. Oke. Udah gitu Ini aja ya. excited banget deh. Ceritanya. Gak boleh gitu lagi sakit. Gak boleh Oh gitu iya, lagi sakit lupa, tuh lupa. pamer pakai masker dia kan. Pamer ada ininya tuh dia. Kayak infus ya kan, Ya Wak. gitu ceritanya guys. Gue itu sampai koronce. Sumpah deh kalian tuh harus benar-benar yang waspada banget karena ini virus tuh emang nggak bakal tahu datangnya dari mana. Benar-benar bisa dari segala penjuru di dunia ini gitu. Tapi ya Steph, menurut gua kayak lu kan banyak nyanyi tuh, lu cuap-cuap masuk gak sih tuh virus? Mic-nya atau bekas gimana sih kali ya. Oh, Mungkin. asalnya. Tapi rancu asumsi gua banget aja Din. sih. Jadi gue juga nggak yakin kalau misalnya virus itu datangnya pertama ke gue karena sebelumnya nyokap gue juga sakit dan nyokap gue sakit dengan gejala yang sama, dia sesek, dia batuk dan segala macam. Terus abis itu bokap gue yang sakit, baru gue yang sakit. Nah tapi pas di swab nyokap gue tuh negatif, jadi kayak gue nggak ngerti itu gimana. Ya alhamdulillah dia negatif, cuma ya maksudnya ya itu tadi jadinya gue juga bingung gitu. Lo gak bakal pernah tahu itu virus tuh datang dari mana pas lo di mana gitu. Mungkin kalau nyokap lu udah lewat kali malahan. Kayak Jadi sih, udah jangan. kena, tapi udah kena, Iya, tapi udah udah lewat. sembuh Ya. sendiri. Ngerti gak sih? Kayak gitu. Gue aja berpikir kayak gue udah pernah kayaknya nih kena corona, tapi sembuh sendiri. Bisa Pas jadi Gue tahun lalu berpikiran kan kayak gitu kita- anjir. Soalnya Steph, sebelum lu kan di keluarga gue juga kan bokap gue kena kan kemarin sempat kena. Itu bulan apa kemarin? November Desemberan kan itu.
Nah kalau itu juga tuh jadi gue nggak tahu sebenarnya awal dari mana. Itu kan gue sempet tanya sama ade lu kan ya, Iya. adenya Ayel ngomong-ngomong calon dokter guys. Jadi kalau mau apa hubungin Dinda aja, hubungin adenya Ayel lah. Bangke. Nggak bercanda. Habis ini gue dimarahin nanti. Jadi kan bokap gue itu sebenarnya sebelumnya itu jadi ada apa namanya di bis buat kerjanya itu, jadi ada salah satu temannya bokap gue yang kena gitu. Nah terus abis itu awalnya tuh pada nggak tahu gitu kan kalau misalnya ada yang kena. Nah waktu hari Senin kalau nggak salah, hari Senin sebelum-sebelumnya itu bokap gue itu pergi ke pergi ke pabrik. Nah abis itu bokap gue disuruh pulang. Nah katanya baru dikasih tahu kalau misalkan bokap gue satu bis sama orang yang ternyata positif gitu kan. Nah terus dari situ pulang dijemput sama om gue, swab kan. Habis itu langsung swab sesuai perintah perusahaan. Habis itu 2 kali kan swabnya, tapi di situ negatif. Nah terus habis itu baru berminggu-minggu kemudian ini yang bokap gue tuh yang positif ini yang kemarin itu. Nah gue kan nanya sama si Dinda sama adenya Ayala, katanya si Dinda mungkin aja itu virusnya tuh lagi berevolusi gitu, bukan berevolusi Reaktifnya kan emang masanya bisa seminggu 2 minggu. Corona itu tapi itu udah lewat dari 2 minggu ya. Udah lewat dari 2 minggu ya. Tapi itu kayak udah sebulan yang lalu gitu loh. Terus sebulan kemudiannya baru bokap gue dinyatakan positif kan. Nah itu kata si Dinda itu katanya bisa aja di situ katanya virusnya belum gue lupa, bukan berevolusi, aktif, reaktif. Iya belum, iya masih dalam masa inkubasi. Inkubasi. Ingat deh nama sainsnya. Nah terus abis itu gue nanya kan sama temen gue juga. Jadi temen gue punya temen kakaknya itu dokter gitu kan. Nah katanya di situ itu virus itu bisa bisa mengelabui manusia tuh dari berbagai penyakit. Nah emang sebelumnya bokap gue itu sebelum dinyatakan positif itu kan DB kan, katanya DB. Dan waktu itu tuh udah swab 2 kali. Yang kedua yang setelah 1 bulan setelah yang satu bis sama orang positif ya. Ini kalian ngerti gak sih? Ngerti. Lanjutkan. Ngerti kan? Nah abis itu 2 kali tes itu sebenarnya negatif. Nah abis itu kena DB. Setelah kena DB gejalanya sama kayak yang tadi Stefani bilang, badannya demam, badannya mulai tadi lu demam gak sih, Teh? Demam tapi nggak sampai kan? panas. Iya. Tapi kalau bokap gue ini kemarin tuh sempet panas banget sih, jadi nggak turun-turun gitu kan. Gue sampai, lo tau gak sih, gue sampai ngisi air terus gue masukin ke kulkas gitu loh. Dia bikin biar es dingin gue, gitu ya. bokap gue ngakak banget. Iya, terus nyokap gue nanya, lu kamu ngapain ngoleksi es di kulkas? Buat bapak, kata gue gitu buat kan. kompres ya. Nah terus buat kompres. Nah terus gak turun-turun, akhirnya bokap gue ke rumah sakit yang deket rumah gue ini, yang emang biasanya di situ kayak nanganin pasien-pasien positif juga kan. Nah jadi sebelumnya itu tesnya bukan di rumah sakit ini, tesnya tuh ada deh pokoknya kayak bukan rumah sakit tapi kayak kayak puskesmas, bukan puskesmas, apa ya namanya, kayak apa ya, iya klinik, kayak rumah sakit lebih kecil dah pokoknya. Itu rekomendasi dari perusahaan. Iya, nah habis itu pas tes belum itu DB dulu. Nah DB dirawat di rumah sakit yang dekat rumah gue ini. Habis itu baru 3 hari panasnya nggak turun-turun. Habis itu kata dokternya bokap gue disuruh tes lagi, 2 kali tes lagi kan. Nah barulah di situ kan yang ngejagain kan cuma nyokap gue kan. Sekarang kan rumah sakit kan ketat banget kan, jadi gak boleh sembarangan orang buat ngejenguk kan. Jadi itu cuma nyokap gue doang 3 hari itu
nemenin bokap gue di rumah sakit. Habis itu kata dokternya karena udah 3 hari panasnya nggak turun-turun, nyokap gue disuruh pulang tuh. Udah, terus bokap gue dipindahin ke ruangan isolasi. Di ruangan isolasi, di swab, habis itu di situ ternyata positif. Kan kaget juga ya, maksudnya kayak dua kali nih, udah 2 kali tes hasilnya negatif, terus tiba-tiba setelah katanya penyakitnya DB, terus tes lagi yang ketiga kali ternyata positif. Itu bener-bener kayak gue kaget sih, maksudnya kayak apa ya, bener kata kakaknya temen gue tadi, penyakit ini nih, si corona ini bisa mengelabui gitu loh. Masa kayak awalnya DB terus tiba-tiba Jadi jadi corona. corona gitu. Nah, itu kayak bener-bener wow, ini penyakit bener-bener gak main-main ya. Emang dari awal sih gue udah bilang sih, maksudnya kayak emang dari awal penyakit ini ada sih, emang penyakit ini gak main-main, karena kalau main-main gak mungkin ada pandemi dong. Cuman pas banget ketika bokap gue yang kena gitu, gue bener-bener yang tambah banget menyadari kalau misalnya penyakit ini wah gila sih. Kayak bener-bener deket Kalau gitu gue gak bisa sih bilang, Will? wah, Kayak anjir gila di sih. depan mata gitu. Ya gak sih? Iya kan. Gue juga gak Bisa, nyangka soalnya kayak bisa gue orang mikir, kaget ya kan. gue kadang mikir beneran gak sih gue kena gitu. Karena menurut gue ini kayak bukan menyepelekan ya, penyakit ini ada. Cuma gue bisa kok terbebaskan dari itu insya Allah, karena gue selalu mematuhi protokol kesehatan. Tapi serius guys, Iya. maksudnya kayak gitu gue bener-bener yang aware tentang penyakit ini dan ternyata tetap kena gitu. Jadi Iya kan. iya, jadi ini penyakitnya bener-bener di depan mata anjir, kayak oh ternyata beneran ada gitu, bukan beneran ada juga. Iya, padahal maksudnya kayak yang orang yang mematuhi protokol kesehatan aja bisa kena, Iya, apalagi makanya. orang yang gak mematuhi kesehatan. Makanya Tapi Will, orang-orang di luar sana balik help. lagi itu semua tuh ke imun kita loh, serius. Maksudnya kayak gue sama bokap gue, kita sedekat itu sama adik gue Melody. Maksudnya kita masih gue waktu gue mulai sakit, gue mulai jaga jarak sama dia, tapi kayak tetep peluk yang kayak gitu-gitu. Cuma untuk cium udah enggak. Dan bokap gue juga kayak gitu ke Melody, tapi dia negatif alhamdulillah banget. Dan nyokap gue juga, jadi itu kayak ngeliatin kalau emang imun itu kayak bener-bener berperan banget, kayak lo harus jaga Iya banget sih. imun lo. Iya, jadi kayak sebelum, pas si masa inkubasi itu, imun lo udah ngelawan duluan, makanya gak sampai positif. Itu bisa banget kayak gitu. Nah, gitu guys. Ya kan, Din? Bener banget tuh. Jadi gimana caranya Jadi gue buat liat-liat menjaga lu kayak imun, ngantuk guys? ya Din ya. Menjaga imun. Lagi-lagi tips menjaga imun sekarang. Menjaga imun. Kasih tahu dong, Sel, tips dan trik gimana cara menjaga imun gitu kan. Serius ya, karena ini mungkin Ini salah tuh satu genting hal banget, yang kayak hal yang orang genting di luar juga sana kan buat seluruh menyepelekan, masyarakat dunia. alah imun gitu. Apa tuh? Kalau dari gue tipsnya tips menjaga imun itu dari yang temen gue itu katanya ya emang minum vitamin setiap Ya, hari iya. kan. Jangan sampai putus. Nah bokap gue aja katanya dia bilang kalau misalkan udah keluar dari rumah sakit udah nyatain negatif, itu jangan sampai putus vitamin, jangan sampai makan tuh harus terus walaupun lu nggak enak makan atau kayak gimana sama makan, jangan diet deh, pokoknya udah dia makan aja, kayak jangan putus vitamin karena si virus ini bisa aja kalau misalkan lo lepas vitamin dia bisa aja kayak katanya lagi istirahat dulu. Ngakak gak sih virus ini? Tem sumpah ya? ngakak banget. Tem dulu dong. Iya, tapi katanya Pokoknya kalau vitamin udah pernah kena COVID itu, si imun tubuhnya tuh kayak udah kenal gitu loh, jadi bisa nolak gitu kan katanya kalau udah kena. Tapi itu ya sih, jadi kayak tapi tubuh ya itu yang sampai 2 kali ya udah perkenalan gitu loh sama tuh virus, jadi bisa nolak itu virus masuk ke dalam tubuh Anda. Gitu teman-teman. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya bisa kena kedua kali tetap ya. pasti ada. Iya, soalnya kan ada juga yang kena 2 kali kan, udah nyatain sembuh terus Gitu guys. Itu sih, kalau tips dari gue kayak gitu sih. Jangan lupa makan sama minum vitamin, jangan pernah putus. Makan buah Bener yang banget. vitamin C kayak Iya sih, jeruk. Benar banget. Apa Kalau tuh Dini Din? sih udah menjaga imun dari dulu kali ya. Soalnya dia kan anaknya kan buah partner banget dan Benar, jahe-jahean. anaknya jamu-jamuan banget. Dan Benar. tahu kenapa?
di saat yang lain pandemi, sakit corona, sakit ini, sakit itu, gue sakit gigi anjing. Tahu gak sih? Di saat yang lain sakit. Bayangin, Din, bersyukur, ini Din. penyakit Ya Allah, Semua semua orang bersyukur, pasti Din. merasakannya gitu. Sakit gigi Bersyukur, bungsu Din. Din bersyukur. banget. Tapi ingat teman-teman, sakit gigi juga sakit coy. Sakit Gue gigi juga sakit. merasakan rasanya Apapun yang gigi sakit bungsu pasti yang sakit, gue. si bungsu-bungsunya itu. Iya sih bener. Ingat kata penyanyi, Apa lebih itu? baik sakit hati daripada sakit gigi. Apa kebalik? Sakit. Oh iya bener. Bener. Hati bener. daripada sakit gigi. Ini Megizat bukan Megizat. Iya, oh iya. Maaf ya, dulu saya magangnya di ini sih, di perusahaan ini TV dangdut nontonnya di akademi ya, Dangdut Akademi Asia bukan? bener banget. Ini Dukung udah khatam dukung ya, ini, guys, ya. dukung Nasar Opa bukan? Bukan lagi. Bener banget. Nasar Opa. Nasbam bukan? Bukan lagi. Seperti mati Lampu lampu ya ya sayang. sayang. Anjay. Mantap memang Nasar Opa. Kalau dari Dini sama dari Ayala ada cerita nggak nih selama pandemi ini? Alhamdulillah ya. Kalau saya mah baik-baik aja. Tes swab ya, atau tes apapun itu saya belum merasakan. Kalau Swab. Swab, iya swab kan ini tesnya tuh swab nasi. Betul, Koruptor kali ya. betul. Benar. Iya, gimana tuh Dini ngerasain tes swab? tes kayak gitu tahu? Kata nyokap gue nggak Oh belum. Kenapa? Kenapa, Din? Kata nyokap gue nggak usah, kamu pusing gitu melihat hasilnya. Apa nih maksudnya? Bisa melihat hasilnya. Yang dikata ujian fisika kali. Mengalir sampai jauh. Ya udah, Din. Kalau mau swab aja nggak, tapi nggak usah lihat hasilnya. Iya, Swab aja. bener swab aja hasilnya jangan kirim ke saya ya. Tadi kan berhubung Dini ngomongin tes swab. Tadi yang udah pernah tes swab kan gue pernah tes swab. Stephanie pernah tes swab Gue nggak? nggak pernah. Pernah. Dua Oh, kali, kalau tes 3 kali Ayala berarti. pernah. Gue nggak pernah. Rapid aja gue nggak pernah. Oh ya nggak pernah. Sama Gue bener-bener kayak nggak pernah menjalani rapid, swab segala macam itu nggak pernah. Dan alhamdulillah ya teman-teman, tidak ada Alhamdulillah. apa-apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah coba sharing Stephanie gimana rasanya waktu tes swab? Gak sakit. Kayak bener kata Wilda, rasanya kayak lo masukin cotton bud aja ke hidung lo. Terus kata Jono kemarin, cobain lo masukin cotton bud ke hidung lo sendiri, nggak sakit kata dia. tapi sebekas kupingnya Jono ya. Takut. Jono diomongin Dini, Jon. Jono. Jangan. Jono Dini nih, Jon. Ada apa hubungan Parah. Jono dengan cotton bud? Itu nanti di episode berikutnya. Parah. Jono. Siapa yang mau Jono, habisi kata tolong Wilda? Dini nih. Iya sih emang nggak sakit. Emang nggak sakit. Terus tapi tergantung Kayak siapa ngucil yang tapi swab ya. kedalaman Maksudnya gitu beda mungkin ya. orang, beda rasa. Beda orang beda Iya. rasa. Yang gue rasain sih Jadi gitu. pertama kan Beda orang ngisi beda data. rasa. Iya ngisi data. Iya biasa. Maksudnya lo Iya, gue ngisi diperiksa data. dulu sama dokter, kayak ditanya-tanyain, lebih ke interview sih, kayak gejalanya apa aja. Jadi menurut gue beda orang beda orang tuh beda orang yang swab tuh beda rasanya. Kayak ada yang bikin gak nyaman banget, ada yang biasa aja kayak gak ada rasanya. Tergantung orang yang swab sih kalau kata gue. Tapi seenggak nyaman gak nyamannya alhamdulillah gue gak pernah ngerasa sakit sama sekali. Paling kayak lo pengen bersin banget tapi gak bisa. Iya benar-benar. Tuh. Enggak sih, ini sih after ininya kayak aftermath-nya kayak apa ya? Enggak sakit, cuman kayak masih ada yang ganjel gitu loh. Ngerasa gak sih? Kayak seharian gitu bener-bener kayak masih ada yang ganjel. Enggak sih gitu gue. Jangan-jangan kapasnya ketinggalan Oh, di hidung lo. Guys, jadi buat kalian kayak ini kan kita kan ngobrol-ngobrol chill ya, maksudnya kayak sepengetahuan kita aja buat Ayala sama Dini juga. Terus kayak kalau misal kalian yang nonton ada kayak cerita-cerita gitu, boleh banget komen di bawah. Kayak
pengalaman kalian selama pandemi Di bawah ini bukan? Anjay. Di bawah ini ya kebalik sini. Di bawah sini kalau misalnya kalian nontonnya kebalik Di sebelah sini. Aduh, jari gue nggak kelihatan. Tapi ini sih apa ya? Bukan pesan sih, kayak kata-kata aja. Kalau misalnya buat kalian-kalian yang dites ternyata positif atau enggak, yang belum pernah tes atau segala macam, kayak jangan takut atau jangan apa ya? Jangan ngerasa ini tuh kayak bener-bener yang beban parah mampus gitu loh. Jadi kayak dibawa santai aja, karena kalau misalnya itu dibawa beban, pikiran kalian tuh ngaruh juga buat kesehatan kalian gitu loh. Oke. Jadi nggak hanya dari luar dari virusnya aja, tapi pikiran kalian juga malah membantu kalian makin down. Jadi kalian harus pikirannya harus tenang. Dan Iya, juga guys. kalau nggak ada urusan di Mhm. luar, kalau bisa jangan keluar, teman-teman. Kecuali kalau mendesak banget. Oke. Sepertinya Stefani sudah gelisah, guys. Iya, mohon maaf Kalau ya. gue lihat-lihat lagi dipanggil suster nih. Oke. Iya, kayak suruh absen gitu. Ada di kasur atau enggak nih malam. Bener. udah. Stefani, kamu harus istirahat. You have to take a rest and then Yes, sleep. kayaknya Iya. soalnya di Bali udah Oh setengah iya, 11 kan. Ibu Stefani, tadi kan kita juga ini kan, kita juga satu RT nih ya, ngomong-ngomong tadi kita patungan gitu buat beli ini buat Stefani. Jadi ini Steph Butter diterima. cookies. Ini juga nih mungkin Terima kasih, mangkok Lin. kosong. Mangkok Diterima kosong. dalam Semoga bentuk sehat selalu ya, Steph. Diterima Oh dalam iya, bentuk kok nyampe pancake. sana bentuknya jadi putih, Steph? Kok lu juga dapet, Din? Apa nih happening? Dia ngontrak dari jauh. Guys, maaf banget gak bisa berlama-lama ngobrol kali ini. Kita bakal ngobrol di selanjutnya lagi. Benar, Stefani pergi, kita omongin. Ya. Bener. Orang kalau misalnya nggak ada di kelompok itu, lagi nggak ada, itu berarti dia yang diomongin. Emang, Makanya kalau misalkan teman-teman kalian lagi ngumpul, usahain kalian ikut. Betul. Kalau nggak diajak,